Senin 30 Oktober 2023, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap 3 terdakwa kasus mega korupsi proyek pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo. Salah satunya Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Selain membacakan tuntutannya, JPU juga menetapkan Irwan sebagai justice kolaborator. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Hermawan dengan pidana penjara selama 6 tahun. Dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Menetapkan terdakwa Irwan Hermawan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator dalam perkara Akuo. Selain dituntut hukuman 6 tahun penjara, jaksa juga menuntut agar Irwan dihukum membayar denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Irwan juga dituntut membayar uang pengganti 7 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun kurungan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 7 miliar rupiah. Maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Sementara status Irwan Hermawan sebagai justice kolaborator disinggung Anang Ahmad Latif. Menurut Anang, kesaksian Irwan Hermawan selama ini merupakan skenario yang telah disusun demi menyelamatkan diri sendiri. Yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri semata. Terdakwa Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanyalah seorang pengepul dan penyalur semata atas perintah seseorang. Sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikit pun, padahal jumlah uang yang diterima mencapai 243 miliar rupiah. Cerita ini terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario. 3 terdakwa lainnya yang telah menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan mega korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo diantaranya mantan tenaga ahli HUDEF UI, Yohan Suryanto dituntut dengan hukuman penjara 6 tahun oleh jaksa penuntut umum. Jaksa juga membebankan Yohan membayar uang pengganti ke negara sebesar Rp399.992.400 dan denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan, jika uang tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang. Menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dituntut 15 tahun pidana penjara. Galumbang juga dituntut membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dituntut hukuman penjara selama 6 tahun oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa juga menuntut Mukti Ali untuk membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan pidana kurungan pengganti. Pengungkapan kasus mega korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo terus bergulir. Berdasarkan fakta persidangan, jaksa pun telah menetapkan tersangka baru. Siapa sajakah mereka? Sesaat lagi hanya di iNews File.